Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, pada masa liburan kali ini kita bisa bertemu dalam kondisi insya Allah sehat walafiat dan menghabiskan masa liburan dengan hal-hal yang bermakna, salah satunya yaitu dengan mengikuti matrikulasi khususnya pada mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 8 semester genap. Sebelum kita mengikuti matrikulasi, ada satu pertanyaan yang perlu kita jawab bersama. Apakah itu? Mengapa sih kita perlu belajar bahasa Indonesia? Di dalam surat An-Nur ayat 46 yang artinya sesungguhnya kami telah menurunkan ayat-ayat yang menjelaskan dan Allah menunjuki siapa yang dikehendakinya kepada jalan yang lurus. Maka apa sih hubungannya dengan bahasa Indonesia? Dengan mempelajari bahasa Indonesia, kita akan mudah untuk mendeteksi mana yang benar dan mana yang kurang benar, atau mana yang hak dan mana yang batil. Maka dengan mempelajari bahasa Indonesia, dari sebuah informasi kita bisa menyaring informasi tersebut apakah informasi tersebut benar atau informasi tersebut salah. Jika kita tidak memahami bahasa Indonesia dengan baik dan kita tidak menggunakan bahasa Indonesia dengan baik, maka kita bisa saja menjadi salah satu penyebar berita yang tidak benar. Nah, maka itu akan menjadi bahaya, karena jika berita yang tidak benar akan tersebarkan, berarti sama saja kita menyebarkan sebuah fitnah. Pada semester genap, kita akan menemui 3 jenis teks, yaitu teks eksplanasi, teks persuasif, dan teks ulasan. Pada materi teks eksplanasi akan ada 4 yang kita bahas, yaitu ciri dan fungsi teks, kemudian struktur teks eksplanasi, konjungsi sebab akibat, dan konjungsi waktu. Selanjutnya, pada teks ulasan ada 4 pembahasan, yaitu yang pertama, struktur teks ulasan, kalimat persetujuan, kalimat penolakan, dan kata sifat. Sedangkan pada teks persuasif akan ada 3 bahasan yang kita temui nanti, yaitu struktur teks persuasif, ciri bahasa teks persuasif, dan menganalisis informasi pada teks persuasif. Dari 3 teks yang nanti akan kita temui di semester genap, ada materi esensial yang akan kita bahas pada matrikulasi kali ini, yaitu konjungsi sebab akibat dan partikel lah dan kah. Ini sering kita gunakan loh, namun harus ada hal-hal yang perlu kita ketahui lebih dalam sehingga kita akan mampu menggunakan konjungsi sebab akibat serta partikel lah dan kah dalam berbahasa di kehidupan sehari-hari. Secara tidak langsung, sering sekali kita gunakan konjungsi sebab akibat. Contohnya, oleh sebab itu, maka, jika, kalau. Nah, itu merupakan bentuk-bentuk konjungsi sebab akibat. Yuk kita kenali lebih dalam konjungsi sebab akibat. Sebelum kita mengenali konjungsi sebab akibat lebih dalam, ada beberapa hal yang perlu kita pahami terlebih dahulu. Kata hubung yang menjelaskan bahwa suatu hal maupun suatu peristiwa memiliki kaitan dengan suatu hal yang lain yang menjadi penyebabnya, itulah yang dinamakan konjungsi sebab akibat. Kata lainnya konjungsi adalah kata hubung. Nah, maka sebab itu merupakan penyebabnya dan akibat itu merupakan dampaknya. Kita harus bisa membedakan mana itu sebab dan mana itu akibat. Terkadang masih banyak Ustazah Tessa temui bingung membedakan antara mana itu sebab dan mana itu akibat. Nah, agar lebih mudah memahami, mari kita cermati contoh berikut ini. Dalam kalimat, ujian apapun di sekolah bisa dikerjakan dengan mudah bila kamu sudah belajar sebelumnya dan menguasai materinya. Nah, pada kalimat ini ada kata hubung atau konjungsi sebab akibat, yaitu kata bila. Kata bila ini menghubungkan 2 kalimat, yaitu kalimat yang pertama, ujian apapun di sekolah bisa dikerjakan dengan mudah, dan kalimat yang kedua yaitu kamu sudah belajar sebelumnya dan menguasai materinya. Maka tinggal kita pilih mana itu sebab dan mana itu akibat, seperti yang sudah Ustazah Tessa jelaskan pada slide tersebut. Baik, untuk mengetahui pemahaman kita sampai di mana, yuk ikut tantangan dari Ustazah Tessa.
Ini adalah kalimat yang di dalamnya ada satu konjungsi sebab akibat. Tentukan mana itu konjungsinya dan uraikan mana sebab dan mana akibatnya. Tulis di kolom komentar ya. Materi esensial selanjutnya yaitu partikel lah dan kah. Nah, partikel ini merupakan kata yang tidak bisa berdiri sendiri. Maka kata lah dan kah pasti melekat pada satu kata yang lain. Mari kita pahami terlebih dahulu beberapa poin-poin tentang partikel. Nah, partikel lah ini lazimnya atau biasanya digunakan dalam kalimat deklaratif atau pernyataan dan kalimat perintah. Sedangkan secara umum, partikel kah ini lebih banyak digunakan dalam kalimat tanya. Nah, lebih mudahnya kita lihat contoh ya. Ini contoh yang pertama. Kejarlah mimpimu setinggi mungkin, Tin, kata Mak Tati seraya membelai kepala anaknya. Pada kata kejarlah, di sana ada partikel lah. Nah, itu sudah menunjukkan bahwa kata kejarlah merupakan kata perintah. Selanjutnya, pada contoh yang kedua, pada kalimat, sudahkah kau membaca surat Al-Mulk sebelum tidur, Mar? Nah, kata sudahkah ini merupakan kata pertanyaan. Namun, pada kalimat ini, partikel kah ini memberikan sebuah penegasan kepada kalimat tanya. Nah, untuk menguji pemahaman kita tentang partikel kah dan lah, yuk ikut tantangan dari Ustazah Tessa. Ada kalimat di dalam kotak biru, rumah-rumah di tepian pantai itu hancur karena ombak. Tantangannya adalah buatlah sebuah kalimat pertanyaan dengan menggunakan partikel kah yang jawabannya sesuai dengan kalimat pada kolom biru tersebut. Tulis jawaban pada kolom komentar ya. Anandaku, sebagai siapapun kita, dimanapun kita, dan kapanpun itu, kita tidak mungkin terlepas dari aktivitas berbahasa. Oleh karena itu, manfaatkan waktu pada saat kita mempelajari bahasa Indonesia untuk menggali potensi kita dalam berkomunikasi. Karena kunci keberhasilan itu adalah dari komunikasi. Dengan kita bisa berbahasa Indonesia dengan baik, maka insya Allah kita akan bisa menangkap informasi dengan baik dan menyampaikan informasi dengan baik. Dengan itu, kita tidak akan menjadi salah satu agen untuk menyebarkan fitnah, karena tidak bisa menyerap informasi dengan baik. Mungkin itu dari Ustazah Tessa. Terima kasih. Sampai ketemu hari Senin dalam mencoba soal-soal matrikulasi, khususnya matrikulasi bahasa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.